Nanti pas Ya, ngomong? pas ngomong. Mhm. Ayo, mulai yuk. Dinin, oke. 3, 2, 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang motivasi. Kami dari kelas 3E untuk mata kuliah kecakapan antarpersonal. Mungkin boleh di next, teman-teman. Nah, di sini boleh dulu kita kenalan. Halo semuanya, kenalin. Aku Rakadi Mustafa Lahian dengan akhiran NIM 129. Saya Dini Azahra dengan akhiran NIM 123. Nah, mungkin langsung aja kita mulai untuk pembacaan materinya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu motivasi? Nah, mungkin langsung aja kita next. Nah, jadi definisi dan anatomi atau bisa disebut juga sebagai daya pendorong, teman-teman. Nah, motivasi itu adalah berasal dari kata Latin atau bisa disebut juga sebagai mover yang berarti itu dorongan untuk bergerak. Secara umum, motivasi adalah proses psikologis yang berfungsi sebagai energi untuk memulai, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku kita demi mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi itu juga itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat, namun keberadaannya itu dapat kita amati melalui 3 komponen utamanya. Dari perilaku yang termotivasi itu pertama-tama ada aktivasi, yaitu keputusan awal untuk memulai sebuah tindakan. Kedua itu adalah persentensi, yaitu usaha berkelanjutan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Terakhir yang ketiga itu adalah intensitas, yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan semangat yang kita kerahkan dalam tindakan tersebut. Mungkin kita langsung aja next. Nah, motivasi intrinsik. Nah, di sini itu adalah ada motivasi intrinsik adalah dorongan yang murni bersumber dari dalam diri individu tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Nah, perilaku ini itu kita lakukan karena adanya kepuasan di pribadi, minat yang mendalam, atau rasa senang dalam melakukan aktivitas itu sendiri. Nah, karena berasal dari hasrat pribadi, motivasi jenis ini tuh cenderung lebih kuat, bertahan lama, dan menjadi pendorong utama dalam pembelajaran serta pencapaian yang jangka panjang. Contohnya tuh misal, ada seorang mahasiswa yang belajar karena benar-benar tertarik pada subjeknya, atau seseorang yang merapikan kamar karena menikmati perasaan teratur dan bersih. Kan boleh langsung di next. Nah, selanjutnya itu ada motivasi ekstrinsik. Nah, berbeda dari motivasi intrinsik tadi, motivasi intrinsik ini itu adalah sebuah dorongan yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri, seperti semisal dari lingkungan atau orang lain. Perilaku ini dilakukan bukan karena kita menikmati aktivitasnya, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan imbalan positif seperti bonus dan pujian, atau untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman dan juga teguran. Nah, contohnya itu semisal ada seorang karyawan yang bekerja keras hanya untuk mendapatkan bonus akhir tahun. Meskipun efektif untuk jangka pendek, motivasi ini seringkali tidak bertahan lama dan bisa hilang jika rangsangan eksternalnya itu dihilangkan. Mungkin boleh di next, teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk membedakan berbagai jenis motivasi. Nah, perbedaan paling mendasar antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu terletak pada sumber yang menggerakkan perilaku kita. Jadi apakah dorongan itu tuh datang dari dalam diri kita sendiri atau dari faktor-faktor di luar. Nah, memahami perbedaan ini itu sangat penting, teman-teman, karena keduanya itu memiliki dampak yang berbeda terhadap semangat dan ketahanan kita dalam mencapai tujuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada uh, perbedaan terperincinya untuk intrinsic motivation dan juga intrinsic motivation. Mungkin bisa dilihat lagi di situ kalau semisal intrinsic
itu dia lebih fokus ke eksternal atau sebuah hal yang menginginkan sebuah rewards. Melainkan kalau di intrinsic motivation itu lebih ke internal dalam diri kita, kayak internal reward dari diri kita sendiri. Misalkan kalau misal di intrinsic itu kalau kita makan sayuran nanti bakal dikasih dessert kayak es krim atau gimana. Tapi kalau semisal intrinsik itu tuh kalau kita makan sayuran yang kita dapetin itu adalah semisalnya itu tubuh yang sehat. Berarti kan itu dalam diri kita. Nah, jadi gitu cara perbedaannya. Mungkin boleh langsung kita lanjut aja. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan motivasi, teman-teman. Di sini terdapat ada 2 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan berorientasi organisasi. Pertama itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover. Kedua itu ada menciptakan lingkungan kerja yang positif dan adaptif. Selanjutnya itu ada mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada tujuan berorientasi yang secara individu. Yaitu pertama itu ada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan kerja. Kedua, pengembangan diri dan karir. Ketiga, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan mental. Keempat, ada mempertinggi rasa tanggung jawab dan juga harga diri. Mungkin langsung aja kita next, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat 3 fungsi fundamental motivasi. Pertama itu ada pendorong, pengarah, dan pemelihara. Mungkin kita coba dari awal dulu, yaitu fungsi pendorong atau bisa disebut juga sebagai energizing. Nah, sebagai motor penggerak yang jadi fungsi pendorong ini itu sebagai motor penggerak yang menginisiasi atau memulai suatu tindakannya. Nah, fungsi pengarah atau directing itu sebagai kompasnya untuk menentukan arah pembuatan agar sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya di fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini adalah untuk menjaga ketekunan dan juga untuk meregulasi intensitas supaya dia itu dapat mencapai tujuannya. Mungkin langsung aja kita next, yaitu ada evolusi pemikisan. Di sini kita bisa lihat ada sekira-kiranya ada pemikiran dari pendekatan tradisional oleh F.W. Taylor. Dia berasumsi bahwa manusia sebagai homo economicus yang termotivasi oleh uang. Biasanya dengan menggunakan metode simpan upah, insentif, dan juga pengawasan yang ketat. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini juga ada pendekatan hubungan manusiawi oleh Elton Mayo yang berasumsi bahwa manusia sebagai social being itu termotivasi oleh kebutuhan sosialnya. Metodenya biasanya digunakan melalui komunikasi dan perhatian pada dinamika berkelompok. Selanjutnya itu ada pendekatan sumber daya manusia dari D. McGregor. Nah, dia berasumsi bahwa manusia sebagai aset berpotensi termotivasi oleh prestasi dan pekerjaan itu sendiri. Metode yang digunakan biasanya itu melalui partisipasi, pemberdayaan, dan desain pekerjaan yang menentang. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat perbandingan pendekatan klasik. Kita bisa lihat di sini ada bagan-bagannya, semisal kalau dari asumsi dasar, dari dimensinya itu ada asumsi dasar, itu kita bisa lihat di pendekatan tradisional terlebih dahulu, yaitu Homo economicus yang lebih fokus terhadap uang. Terus juga kalau pendekatan hubungan manusiawi itu tuh lebih ke social being atau sosial. Terus selanjutnya yang terakhir tadi itu ada pendekatan sumber daya manusia atau bisa juga disebut sebagai aset yang berpotensi pekerjaan itu sendiri. Terus juga ada fokus-fokusnya, semisal kalau Homo economicus itu lebih fokus terhadap intensif finansial, pendekatan hubungan manusiawi itu lebih ke arah kebutuhan sosial dan afiliasi. Terus untuk pendekatan sumber daya manusia itu lebih ke arah prestasi dan tanggung jawab.
Terus di sini terdapat peran manajer, yaitu untuk homo economicus sendiri itu lebih ke pengawasan yang ketat, social being lebih ke fasilitator sosial, dan terakhir itu untuk di aset yang berpotensi itu lebih ke pemberdaya para karyawannya. Mungkin boleh next. Nah, di sini terdapat paradigma kontemporer dari 3 pendekatan utama. Nah, pendekatan berbasis kebutuhan atau bisa disebut sebagai apa yang memotivasi diri kita sendiri. Nah, fokus pada kebutuhan internal yang mendorong individu. Contohnya misal teori ERG tadi dan juga teori kebutuhan dari McClellan. Selanjutnya bisa ada pendekatan berbasis proses kognitif atau bagaimana sih motivasi itu terjadi. Fokus pada proses berpikir dan persepsi individu. Contoh teorinya itu bisa dari penetapan tujuan dan juga teori keadilan dan teori harapan dari Fromm. Yang terakhir itu adalah pendekatan berbasis lingkungan atau peran-peran dari faktor-faktor yang ada di eksternal kita. Atau di sini juga disebut sebagai fokus yang bagaimana lingkungan itu menjadi pendekatan dari diri kita sendiri. Contoh-contohnya itu ada teori penguatan dari Skinner dan juga teori determinasi diri Deci dan Ryan, teman-teman. Mungkin boleh langsung aja. Nah, di sini pendekatan kontemporer yaitu berbasis kebutuhan internal. Itu tadi, itu ada teori ERG dan juga teori 3 kebutuhan. Nah, kalau di teori ERG itu sendiri, itu terdapat kebutuhan itu seperti eksistensi, keterhubungan, dan pertumbuhan. Nah, prinsip frustrasi regresi, jika kebutuhan lebih tinggi terhambat, fokus kembali ke kebutuhan lebih rendah. Lanjutnya di teori 3 kebutuhan, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dipelajari seperti prestasi, kekuasaan, dan juga afiliasi. Mungkin boleh next. Mungkin selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya, Dinia Zahra, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang pendekatan berbasis proses kognitif. Nah, di sini itu ada teori keadilan. Individu itu membandingkan rasio input atau output mereka dengan orang lain untuk merasakan keadilan. Ketidakadilan menimbulkan ketegangan. Nah, selanjutnya itu ada teori penetapan tujuan. Teori ini tuh menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang disertai umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Boleh next. Selanjutnya itu ada pendekatan berbasis proses kognitif dan lingkungan. Sebenarnya ini mirip sama yang sebelumnya, ada teori keadilan dan teori penetapan tujuan, tetapi ada tambahan satu teori lagi, yaitu teori determinasi diri. Nah, teori determinasi diri itu motivasi intrinsik optimal tercapai ketika 3 kebutuhan psikologis dasar terpenuhi, otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Boleh next. Nah, selanjutnya itu aplikasi praktis teori kontemporer. Di sini kita nggak ngebicarain konsep abstrak lagi, tapi kayak langkah konkret apa sih yang harus dilakuin seorang manajer berdasarkan teori-teori modern yang udah dipelajarin. Jadi yang pertama itu ada teori penetapan tujuan. Nah, kunci utamanya itu adalah prinsip SMART. SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah, jadi jangan memberikan target yang kabur kayak lakukan yang terbaik. Jadi selain itu manajer tuh wajib melibatkan karyawan dalam menentukan target tersebut supaya mereka tuh merasa memiliki tanggung jawab serta kayak memberikan umpan balik secara teratur supaya mereka tuh tahu posisi mereka itu ada di mana. Nah, yang kedua itu teori keadilan. Nah, karyawan itu sangat sensitif terhadap ketidakadilan. Jadi, perusahaan itu harus memastikan transparansi dalam sistem kompensasi dan promosi.
Jadi kayak dijelaskan secara gamblang dasar pengambilan keputusan terkait siapa yang dapat bonus atau siapa yang naik jabatan agar tidak timbul prasangka. Terus yang ketiga itu ada penerapan teori determinasi diri. Dan pekerjaan yang meningkatkan otonomi atau kayak beri kepercayaan sama cara kerjanya, memberikan feedback yang membangun rasa kompetensi dan bangun lingkungan kerja yang suportif. Boleh next? Selanjutnya itu sintesis pendekatan kontemporer dan implikasi manajerial. Nah, slide ini tuh kayak ngajarin pola pikir seorang pemimpin yang bijak. Nah, yang pertama itu konsep toolkit diagnostik. Manajer yang efektif itu nggak boleh fanatik sama satu teori aja, tapi kayak anggaplah teori-teori motivasi ini tuh sebagai kotak perkakas atau toolkit. Jadi menggunakan berbagai lensa teori yang berbeda untuk mendiagnosis masalah motivasi yang kompleks. Terus yang kedua itu implikasi praktis. Jadi pendekatan ini tuh mengubah cara kita memanajemen orang dari yang tadinya cuma tebakan intuitif kayak tebakan perasaan jadi sebuah proses analisis yang terstruktur dan canggih. Jadi dengan diagnosis yang tepat menggunakan teori yang relevan, intervensi atau solusi yang kita kasih akan jauh lebih tepat sasaran. Boleh next? Selanjutnya itu teori konten versus teori proses. Di sini kita memetakan teori motivasi itu jadi dua kubu buat memudahin pemahaman. Yang pertama itu teori konten. Fokusnya itu pada apa. Jadi teori ini tuh berusaha mengidentifikasi apa aja sih kebutuhan atau keinginan internal yang menjadi bahan bakar dorongan seseorang. Terus yang kedua itu ada teori proses. Fokusnya itu ada di bagaimana. Jadi teori ini tuh menganalisis proses berpikir kognitif di kepala seseorang yang menyebabkan mereka memilih untuk bertindak. Boleh next. Terus ini tuh ada detail teori konten. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi kayak ada bayangin sebuah piramida gitu, terus Maslow itu berpendapat kita tuh harus memuaskan kebutuhan dasar dulu, fisiologis dan rasa aman, sebelum termotivasi mengejar kebutuhan tinggi, sosial, penghargaan, atau aktualisasi diri. Terus yang kedua itu ada teori dua faktor. Jadi Herzberg itu misahin faktor kerja tuh menjadi dua. Yang pertama itu faktor higienis sama faktor motivator. Yang faktor higienis itu kayak seperti gaji dan kondisi kerja. Jadi jika hal tersebut itu buruk, orang itu akan merasa kecewa atau tidak puas. Tetapi kebalikannya jika baik, orang akan merasa biasa saja, netral, belum tentu termotivasi juga buat kerja keras. Terus yang kedua itu faktor motivator. Jadi kayak seperti pengakuan dan tanggung jawab. Nah, faktor ini itu menciptakan kepuasan dan mendorong kinerja tinggi. Boleh next. Selanjutnya ini ada detail teori proses. Yang pertama itu teori harapan Fromm. Teori harapan Fromm ini itu menjelaskan bahwa motivasi adalah kalkulasi sadar. Rumusnya itu harapan. Motivasi kita itu ditentuin oleh tiga keyakinan. Yang pertama itu harapan. Jadi keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja. Terus yang kedua itu instrumentalitas, ya, keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan. Dan yang ketiga itu valensi, nilai atau pentingnya imbalan tersebut bagi kita. Nah, yang kedua itu teori penentuan nasib sendiri. Teori penentuan ini itu menyatakan bahwa manusia secara alami akan termotivasi jika tiga kebutuhan psikologis dasarnya terpenuhi. Tiga kebutuhan psikologis itu ada otonomi, kebutuhan untuk merasa
memiliki pilihan. Terus yang kedua itu kompetensi, kebutuhan untuk merasa mampu dan efektif. Dan yang terakhir itu keterhubungan, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Boleh next. Nah, di sini itu ada sintesis dan keterkaitan antar teori. Gimana sih semua teori itu saling melengkapi? Jadi teori-teori ini tuh saling melengkapi. Yang pertama dari teori konten itu memberitahu kita imbalan apa sih yang diinginkan orang-orang. Nah, di teori prosesnya itu oleh Fromm menjelaskan bagaimana keinginan itu diubah menjadi tindakan. Contohnya itu konsep valensi atau nilai hadiah dalam teori Fromm. Bisa dijelasin pakai teori Maslow sebelumnya tadi. Jadi sebuah hadiah akan punya valensi yang tinggi jika sesuai dengan kebutuhan yang sedang dominan di piramida Maslow individu tersebut. Terus SDT tadi itu menambahkan bahwa jika lingkungan mendukung otonomi, kompetensi, dan keterhubungan, maka motivasi yang muncul akan lebih kuat dan bersifat intrinsik. Boleh, next. Selanjutnya ada pentingnya motivasi dalam organisasi dan kehidupan. Motivasi itu memegang peranan penting karena menjadi penggerak utama bagi individu dan organisasi untuk berkembang. Nah, dalam konteks pribadi, motivasi itu adalah bahan bakar untuk bertahan menghadapi kesulitan hidup dan mencapai impian. Sedangkan dalam konteks organisasi, tanpa motivasi, organisasi itu bisa lumpuh. Motivasi vital untuk produktivitas, loyalitas, dan mengurangi karyawan keluar. Jadi tanpa motivasi itu kinerja akan rendah dan inovasi bisa mati. Boleh next. Selanjutnya unsur-unsur dalam proses motivasi. Di sini ada 5 elemen. Yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan, kekurangan atau ketidakseimbangan dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan untuk bertindak. Contohnya itu kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, atau aktualisasi diri. Nah, yang kedua itu ada dorongan. Dorongan energi psikis yang muncul akibat kebutuhan yang belum terpenuhi. Dorongan inilah yang memotivasi seseorang untuk bertindak agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan hasil akhir yang ingin dicapai individu. Jadi ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, arah tindakannya menjadi lebih fokus. Terus yang keempat itu ada perilaku. Nah, perilaku itu tindakan nyata yang dilakukan individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Terus yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Jadi setelah tujuan tercapai atau tidak tercapai, individu akan menerima umpan balik yang memengaruhi tingkat motivasinya di masa mendatang. Jika hasilnya positif, motivasi cenderung meningkat dan sebaliknya. Boleh next. Selanjutnya itu tahapan proses motivasi. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Jadi prosesnya itu dimulai ketika seseorang menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya, seorang karyawan merasa tidak puas dengan penghasilannya. Jadi muncul kebutuhan untuk memperoleh penghasilan lebih besar. Terus yang kedua itu ada penciptaan dorongan. Setelah kebutuhan dirasakan, timbul dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu guna memenuhi kebutuhan tersebut. Terus yang ketiga itu penentuan tujuan. Nah, individu itu menentukan tujuan yang dapat mengarah pada pemenuhan kebutuhannya. Misalnya, seseorang yang membutuhkan penghargaan akan menetapkan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Terus yang keempat itu perilaku yang diarahkan pada tujuan. Nah, individu itu kemudian melakukan serangkaian tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Proses ini tuh sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kemampuan, serta pengalaman sebelumnya.
Nah, yang terakhir, pencapaian tujuan dan umpan balik. Jadi setelah individu berusaha, ia akan mencapai hasil tertentu. Apabila hasil tersebut sesuai harapan, kebutuhan dianggap terpenuhi. Jika tidak, maka individu akan mengevaluasi dan mengulangi proses motivasi dengan strategi yang berbeda. Boleh next. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama itu faktor internal. Ada kebutuhan pribadi, nilai-nilai hidup, tujuan dan cita-cita, kepuasan kerja, dan kepribadian. Faktor internal itu yang dari dalam diri sendiri gitu. Terus yang kedua itu faktor eksternal, itu yang berasal dari luar. Itu ada kondisi kayak lingkungan kerja, terus gaya kepemimpinan, kebijakan organisasi, sistem penghargaan dan pengakuan, dan hubungan sosial, serta budaya sosial. Ya, serta budaya sosial. Boleh next. Nah, gimana sih cara meningkatkan motivasi? Jadi ada tips-tipsnya. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi. Jadi kita itu jangan kayak eh, kurang dalam kurang dalam memberi pujian gitu. Terus yang ketiga itu membangun lingkungan yang positif dan suportif. Dan yang keempat itu memberikan kesempatan untuk berkembang dan berinovasi. Dan yang terakhir, menanamkan makna dan nilai pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Boleh next. Nah, jadi kita sekarang masuk ke studi kasus. Latar belakangnya itu perusahaan PT Sinar Digital Nusantara adalah perusahaan teknologi lokal yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan layanan digital. Berdiri sejak tahun 2016, perusahaan ini awalnya memiliki karyawan muda yang penuh semangat dan berkomitmen tinggi. Namun, seiring pertumbuhan bisnis dan bertambahnya tekanan kerja, dalam 2 tahun terakhir, produktivitas tim mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei internal tahun 2024, ditemukan beberapa gejala yang mengindikasikan penurunan motivasi karyawan. Jadi tingkat absensinya itu meningkat hingga 18% dari total hari kerja. Terus turnover karyawan meningkat dari 6% menjadi 15% per tahun. Penurunan kepuasan kerja itu hingga 22% berdasarkan survei tahunan HR. Terus ada penurunan output proyek sebesar 12% dalam 1 tahun terakhir. Nah, manajemen itu menyadari bahwa masalah utama bukan pada kemampuan teknis karyawan, melainkan pada aspek motivasi kerja yang mulai menurun akibat kurangnya penghargaan, tidak adanya arah karir yang jelas, dan tingginya tekanan kerja. Boleh next. Jadi kita yang pertama itu identifikasi masalah motivasi. Yang pertama itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara optimal atau terganggu. Jadi kayak mungkin bonus dan kenaikan gajinya itu tidak transparan. Ini mengganggu rasa aman. Terus habis itu ada kurangnya pengakuan atas prestasi. Jadi hasil kerja mereka itu jarang diapresiasi. Jadi karyawan merasa tidak dianggap. Terus selanjutnya itu minimnya pengembangan diri. Pelatihan jarang ada karena hemat biaya, kebutuhan aktualisasi diri itu menjadi terhambat. Terus yang terakhir itu hubungan sosial melemah karena efek kerja remote atau pandemi membuat interaksi sosial itu berkurang. Boleh next. Nah, ini proses motivasi terjadi di lapangan. Analisis siklusnya. Jadi yang
Pertama itu munculnya kebutuhan. Karyawan merasa kurang dihargai dan karir mandek. Terus yang kedua itu dorongan. Dorongan tuh muncul tapi arahnya tuh mencari pengakuan di tempat lain, pembentukan dorongan. Terus yang ketiga itu penentuan tujuan. Jadi tujuannya tuh bergeser menjadi mencari kerja baru atau sekedar eh asal gugur lah pokoknya kewajibannya gitu. Terus yang keempat itu perilaku. Yang keempat itu perilaku. Perilaku tindakan. Jadi sebagian karyawan tuh berusaha meningkatkan performa, tapi ada juga yang menjadi apatis atau bekerja sekadarnya. Nah, yang terakhir itu evaluasi atau feedback. Karena nggak ada sistem feedback yang jelas dari kantor, mereka tuh merasa usaha mereka tuh sia-sia, motivasi mereka pun bisa menjadi hancur. Boleh next? Nah, apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari calon manajer dari kasus PTSDN ini? Yang pertama itu, motivasi itu tidak otomatis. Jadi harus diciptakan lewat sistem yang adil dan transparan. Terus yang kedua itu, jaga keseimbangan faktor higienis dan motivator. Gaji aja tuh nggak cukup tanpa penghargaan moral dan pengembangan diri. Nah, yang ketiga itu, komunikasi dan umpan balik itu adalah kunci utama menjaga semangat. Nah, yang keempat, ada pemimpin tuh harus empatik dan apresiatif untuk membangun loyalitas. Dan yang terakhir, motivasi adalah proses berkelanjutan. Jadi harus terus dievaluasi mengikuti perubahan zaman. Boleh next? Udah selesai kah? Boleh next? Trisha? Oke, jadi kesimpulannya, motivasi itu sebagai jantung. Motivasi itu pokoknya bukan sekedar semangat, jadi melainkan sebuah proses psikologis yang kompleks. Dia memiliki tiga fungsi vital yang nggak boleh dipisahin sebagai pendorong yang memulai tindakan, sebagai pengarah yang menentukan tujuan, dan pemelihara yang menjaga konsistensi usaha. Jadi tanpa motivasi, strategi itu hanya akan menjadi dokumen mati karena nggak ada energi manusia menjalankannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.